Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kawasaki W175 dan kali ini saya akan memberitahu apa aja sih kira-kira yang bisa membuat kita untuk membeli Kawasaki W175. Jadi saya akan berikan 5 alasan kenapa kalian harus beli Kawasaki W175. Takten alla Fullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Fullfest hela dagen Små på stort, det har vi alltid gjort så det är... Baik, yang pertama, jadi sama-sama kita ketahui ya, jadi saya sudah membeli Kawasaki W175 itu sejak 2 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 2022. Kemudian saya mulai melakukan aktivitas motovlog itu di tahun 2023, berarti kurang lebih sudah 1 tahun lah. Jadi awal-awal ketika saya ingin melakukan pembuatan video atau konten yang berhubungan dengan motor, saya memiliki banyak sekali yang namanya kandidat-kandidat kendaraan atau motor yang bisa saya gunakan buat melakukan motovlog. Yang pertama, saya merasa saya harus punya motor yang lain dari yang lain. Kemudian durability-nya juga bagus. Lalu yang paling terpenting adalah motor ini bisa merepresentasikan diri saya sendiri. Akhirnya dari beberapa kandidat, waktu itu ada yang namanya Benelli Motobi 152, kemudian ada juga motor-motor lama ya, seperti Honda Win, kemudian Scorpio yang sudah termodif dan lain sebagainya, itu salah satu kandidat. Akhirnya saya memilih Kawasaki W175. Pertama, saya melihat bahwa motor ini adalah motor yang menurut saya unik. Jadi secara desain, Kawasaki W175 itu beda. Jadi kalau kita melihat sekilas gitu ya teman-teman, itu akan lihat, motor ini keren banget gitu kalau di jalan. Selain ini adalah motor yang bisa dibilang langka, kemudian motor ini datang dengan bisa dibilang angin segar gitu. Di bawah gempuran motor-motor matic, di bawah gempuran motor-motor bisa dibilang matic besar gitu, datanglah motor retro yang saya bilang ya retro modern, meskipun tidak modern sekali gitu. Saya pilih itu Kawasaki W175 dengan desain yang klasik, dilihat dari depan, belakang gitu ya. Itu terlihat pas untuk ukuran orang Indonesia. Meskipun saya juga melihat masih kurang di beberapa bagian gitu ya. Contoh misalnya kalau di W175 itu ada lampu sennya itu belum retro sekali gitu. Masih sama dengan Kawasaki KLX ataupun motor Kawasaki lainnya. Itu. Tapi secara all desainnya itu saya suka, dari tangkinya, kemudian juga dari joknya, bahkan velg jari-jari itu termasuk velg yang dulu tuh sering digunakan. Meskipun ada beberapa kelemahan kayak misalnya untuk di ban belakang itu kita masih pakai tromol, tapi ya itulah Kawasaki gitu ya. Memang membuat ini seperti motor yang siap kita modif gitu ya, seperti kanvas lah. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah desain. Lalu, yang kedua, kalau kalian lihat motor Kawasaki, terutama W175, kalian bisa datang deh. Kalau teman punya atau penasaran datang ke dealer, itu build quality. Build quality-nya dari rangka-rangkanya, kemudian juga dari besi-besinya gitu, itu saya jamin rigid kuat. Karena sebelum saya beli, saya kan juga datang ke beberapa dealer, salah satunya ke dealer Motobi 152 itu saya lihat juga kan. Saya bandingkan sama ke VR ya, VR vintage itu, ke dealernya saya juga lihat. Makanya saya banding-bandingkan, sepertinya yang lebih baik secara durability gitu ya, secara build quality itu W175. Jadi saya datang ke dealer, saya cek, kemudian waktu itu saya tanya untuk variannya apa saja, ada yang standar, ada yang SE. Waktu itu saya pilih yang SE, saya lihat dan sepertinya oke gitu.
Dan benar saja ketika saya beli itu bisa dibilang mantep lah. Jadi tidak ada karat, kemudian juga karena full rangkanya besi, itu menurut saya memudahkan kita dalam merawat, dan itu efeknya adalah jangka panjang. Jadi teman-teman tuh bisa punya motor ini tuh bisa 5, 10, bahkan 15 tahun. Seperti itu. Jadi desain, kemudian dari rangka-rangkanya ya, durabilitasnya pasti oke lah. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini mudah perawatannya. Kenapa saya bilang mudah perawatannya? Karena motor ini kan pakai bukan injeksi ya, tapi menggunakan karburator. Which is itu bagus kalau kalian itu pergi jarak jauh, kemudian terkendala di jalan, itu semua bengkel pasti bisa menangani Kawasaki W175. Dan itu mudah. Settingan karburator tuh mudah, semua bengkel tuh bisa. Bahkan kalian mau bikin settingan irit, settingan yang lumayan irit, bahkan sampai yang boros, artinya menambah speed, itu nggak ada masalah di Kawasaki W175. Meskipun ada beberapa orang yang merasa perawatan karburator itu ketinggalan zaman ya, tapi ini kembali lagi ke selera. Dan menurut saya itu bagus sih buat kita gitu. Kalau misalnya punya karburator, paling tidak kita bisa belajar di rumah, bongkar-bongkar, kotak-atik sendiri gitu. Jadi plus minus, tapi buat saya karburator salah satu teknologi lama dan ini mudah dalam rangka perawatannya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini juga lagi-lagi selera, tapi menurut saya yang keempat bisa jadi pertimbangan. Saya suka motor ini dengan model yang standar, kemudian bisa kita modif. Jadi motor ini tuh kayak kanvas ya. Contoh, saya ketika beli itu standaran, kemudian saya buat tuh yang dari standar, saya tambah-tambahin, misalnya ada rak di belakang ya, handle-handle di belakang gitu. Kemudian saya tambahkan lagi standar tengah, lalu saya tambahkan lagi misalnya stangnya, waktu itu stang standar saya ganti ke TR, lalu ada beberapa gitu ya, misalnya shock breakernya saya ganti dengan punyanya RX Kings, nah itu keren banget gitu, dan masih banyak lagi sebenarnya bisa kita lakukan di motor ini. Kemudian ada skotlet, lalu kemudian ada dudukan plat nomor, bahkan velg kalau kalian mau tuh bisa ganti yang lebih besar sedikit, lalu kemudian bisa dibuat ala-ala scrambler, jab style, tracker, bahkan British juga bisa gitu. Jadi nomor 4 itu motor ini bisa diapain aja, yakin lah itu bisa diapain aja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini paling penting menurut saya, yaitu adalah spare part. Kalau kalian pikir spare part Kawasaki mahal, ya so-so lah ya. Bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah, tergantung kantong kita. Tapi saya yakin spare partnya itu banyak di mana-mana dan bisa pakai substitusi. Jadi bisa kita ganti pakai motor yang lain. Jadi nggak harus pakai punyanya Kawasaki. Kalau kalian merasa Kawasaki ini mahal, bisa kok pakai yang lain. Contoh ya, kalau kalian mau ganti kampas rem depan, itu kalian bisa pakai kampas remnya Honda Supra X125. Itu plug and play. Itu sama dan harganya murah. Kalau yang Kawasaki sekitar 75 sampai 85 ribu satunya, sedangkan kalau yang Honda itu sekitar 35 sampai 50 ribu, tergantung ya, mau yang ori atau yang KW, bahkan ada yang merek lain gitu. Jadi bisa hemat. Apalagi misalnya piringan cakramnya yang original tuh harganya lumayan, sekitar 300 ribu, 350 ribu, tapi kita bisa pakai punyanya KZR itu sekitar 150 sampai 200 ribu. Ori juga, jadi piringan cakramnya. Itu memudahkan kita gitu kan. Lalu misalnya kampas kopling kita bisa pakai punyanya Scorpio. Harganya lebih terjangkau. Jadi kalau kampas koplingnya habis, nggak mau ganti yang original karena mahal, pakai Scorpio. Itu lebih murah dan bisa kita gunakan gitu. Lalu kampas rem belakang misalnya, kalau kalian bermasalah dengan harga tentunya, kalian bisa pakai punya Suzuki Smash. Jadi saya juga udah pakai punyanya Suzuki Smash, nggak ada masalah, aman. Apalagi, oh iya, penyakitnya kan komstir ya, jadi komstirnya si W175 itu kan yang model roller biasa tuh ya, kecil dia. Kalau kalian mau, kalian bisa ganti pakai model bambu.
itu pakai punyanya Pulsar. Jadi Pulsar 135 itu sama. Atau aftermarket yang lain juga ada, tapi modelnya model bambu. Itulah yang bisa dibilang paling sering bermasalah gitu. Yang sering rutin lah kita ganti. Itu bisa pakai merek lain. Apalagi misalnya sekalian mau cari saringan udaranya itu banyak di online. Jadi tipsnya adalah ketika kalian punya W175 kemudian di bengkel bisa saja ya. Itu harus inden lama, itu kalian beli online aja. Kuncinya kalian harus punya bengkel yang bagus. Ya, jadi bengkel yang bagus, misalnya bengkel pinggir jalan tapi bagus, ya udah barang-barangnya kalian beli online. Itu aman. Jadi selama ini saya nggak pernah tuh repot-repot servis ke dealer. Setahu saya baru 2 kali servis di dealer. Sisanya saya punya langganan sendiri, beberapa bengkel langganan. Jadi saya beli sendiri untuk partnya, kemudian dipasangkan. Seperti itu. Jadi spare partnya tuh banyak. Dan kalian bisa lihat di komunitas itu apa aja sih kira-kira yang sama dengan motor lain. Dan menurut saya harganya lebih murah gitu. Dan itu juga memudahkan kita dalam nanti memilih spare part. Jadi yang paling penting ya nomor 5 tadi adalah spare part. Karena banyak sekali yang nge-DM saya, bahkan di YouTube saya juga bilang, gimana dengan spare partnya? Menurut saya spare partnya itu banyak lah. Tinggal gimana kita carinya, terutama yang substitusi. Dan itu kualitasnya juga nggak kalah. Menurut saya malah lebih bagus ya dibandingkan yang orinya. Ada beberapa yang menurut saya lebih bagus, kayak kampas koplingnya saya menggunakan punyanya Scorpio itu lebih enak dibandingkan dengan yang bawaan asli. Seperti itu. Jadi kalau kalian punya Kawasaki W175, ingin berkreasi, ingin menggunakan motor ini, fun to drive, kemudian touring-touring jarak jauh, itu menurut saya rekomendasi sekali. Jadi melihat dari sudut pandang pemakai ini sangat objektif. Dan kalian juga bisa lihat di jalan gitu ya, motor ini kan jarang orang-orang pakai. Artinya motor ini eksklusif gitu. Bahkan kalau misalnya di lampu merah tuh saya kalau misalnya berhenti masih banyak yang nanya, disangkain Royal Enfield gitu, padahal Kawasaki. Dan kalau kalian punya jiwa seni, jiwa kreasi yang tinggi, saya rasa motor ini adalah salah satu motor yang bisa diperhitungkan gitu ya. Jadi mungkin itu ya 5 hal yang menurut saya bisa menggugah kita untuk beli Kawasaki W175. Dan harganya ya mohon maaf, memang motornya Kawasaki harganya agak berbeda dibandingkan dengan Honda. Sekarang itu ada varian terbaru Kawasaki W175 SL, selisih sekitar 700 sampai 1.500.000. Itu juga worth it menurut saya dengan durabilitas ya. Jadi saya melihat harganya dengan durabilitas, artinya masa pakainya panjang, kemudian perawatannya mudah, sehingga kita nggak 10 tahun sekali ganti motor, 5 tahun sekali kita ganti motor. Bahkan ada yang 2 tahun sekali ganti motor. Ini saya sudah pakai dari 2022 ke 2024, kurang lebih 2 tahun lebih. Kondisinya masih oke, masih seperti baru gitu ya. Sering saya pakai, meskipun akhir-akhir ini saya hanya buat konten, tapi motor ini perawatannya mudah. Jadi itu hal yang membuat saya untuk beli Kawasaki W175, dan ini terserah kalian, ini pendapat pribadi saya, karena ada yang menggunakan Matic lebih senang, ya monggo saja. Tapi ini kembali lagi ke selera, kemudian juga mewakili jiwa kalian semua. Kalau menurut saya motor klasik, motor-motor retro, kemudian motor-motor laki seperti ini tuh motor yang bisa dibilang durabilitasnya oke dan keren gitu. Oke, saya rasa itu akan ada nanti video-video yang lain. Saya masih berpikir untuk lakukan modifikasi, tapi karena satu dan lain hal saya belum bisa lakukan. Jadi nanti kita tunggu aja video yang lain yang berhubungan dengan Kawasaki W175 ataupun video-video touring dan review yang lain. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Semoga videonya bermanfaat. Dan sekali lagi, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Fest hela